Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Fikriya, BP 1910221056, akan mempresentasikan mengenai penyusunan rencana bisnis yang akan saya buat. Yang pertama mengenai peluang usaha yang akan dikembangkan dan sumber ide usaha. Usaha yang pertama yaitu dimsum durian, di mana sumber ide usaha ini berasal dari pengalaman saya pribadi, karena saya sangat menyukai dimsum, baik isian daging maupun buah-buahan. Namun saya sangat tidak menyukai buah durian karena aromanya yang tajam dan rasanya yang aneh. Oleh karena itu, saya merasa orang lain juga ada yang seperti saya yang tidak menyukai buah durian. Akhirnya, saya memiliki ide untuk berusaha menciptakan inovasi agar bisa mengkonsumsi sesuatu yang tidak disukai menjadi sesuatu yang disukai dan bisa diterima selera. Yang kedua, keripik buah naga. Keripik buah naga ini sumber idenya berasal dari riset pribadi saya, di mana saya mencoba memperhatikan bahwasannya buah naga diolah hanya untuk dimakan langsung, dibuat manisan, serta dibuat minuman. Maka dari itu, saya ingin mencoba menciptakan menu baru dari buah naga yang menjadikannya sebuah keripik, yaitu keripik buah naga. Yang ketiga, keripik kulit pisang, di mana sumber ide usaha ini berasal dari faktor eksternal, yaitu keinginan saya untuk menciptakan hal-hal baru dan meminimalisasi limbah kulit pisang dengan mengolahnya menjadi makanan. Kulit pisang menyediakan beberapa macam nutrisi yang sebagai berikut, yaitu kalori 105, lemaknya 0 gram, karbohidrat 27 gram, dan gula 14 gram, serta serat 3 gram, protein 1 gram. Pisang juga kaya akan kalium, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan zat besi. Kulit pisang sendiri menawarkan nutrisi tambahan termasuk vitamin B6, vitamin B12, magnesium, kalium, serta protein. Selanjutnya argumentasi saya kenapa usaha-usaha tersebut memiliki peluang. Yang pertama, usaha dimsum durian. Menurut saya, kenapa usaha ini memiliki peluang? Karena konsep usahanya adalah menyatukan hal yang disukai dengan yang tidak disukai dengan harapan menciptakan selera baru yang dapat dinikmati. Konsep ini sebenarnya sudah banyak digunakan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Cuman karena durian terkenal dengan cukup banyaknya orang yang tidak menyukai, maka konsep ini menjadi lebih menarik. Yang kedua, keripik buah naga. Menurut saya, kenapa usaha ini memiliki peluang? Karena olahan buah naga sudah umum dan mainstream. Menurut saya, buah naga yang memiliki rasa manis dan sedikit asam dapat menjadi modal awal kriteria bahan pembuatan keripik, serta tekstur daging yang lembut menjadi tantangan tersendiri untuk mengolahnya. Konsumen pasti akan bertanya-tanya bagaimana rasa dan cara untuk mengolah buah naga menjadi keripik, sehingga keingintahuan tersebut akan menarik minat konsumen. Yang ketiga, keripik kulit pisang. Menurut saya, kenapa usaha ini memiliki peluang? Karena kulit pisang yang biasanya dibuang, dijadikan bahan pupuk kompos dan lain-lain, ini dijadikan satu makanan ringan, yaitu keripik, dengan mencantumkan berbagai nutrisi yang terkandung dalam kulit pisang, serta bahasa persuasif untuk menarik keingintahuan konsumen, maka usaha ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Kemudian di tempat saya juga belum ada yang mengolah kulit pisang menjadi makanan. Selanjutnya yaitu penilaian dengan menggunakan skala Likert. Nah, pada penilaian skala Likert ini, aspek-aspek penilaiannya yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku, di mana pada usaha 1 nilainya yaitu 5 dan usaha 2 5, pada usaha 3 juga 5. Yang kedua, ketersediaan tenaga kerja. Nilainya pada usaha 1 4, usaha 2 4, dan usaha 3 4. Yang selanjutnya itu modal finansial. Pada modal finansial ini, usaha 1 nilainya 5, usaha 2 3, dan usaha 3 5. Selanjutnya, lokasi usaha. Lokasi usaha untuk usaha 1 nilainya 5, usaha 2 5, usaha 3 5. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu risiko yang mungkin terjadi, di mana usaha 1 nilainya 4, usaha 2 4, usaha 3 3. Selanjutnya permintaan konsumen. Pada usaha 1 4, usaha 2 4, usaha 3 4. Persaingan produk yaitu pada usaha 1 5, usaha 2 5, usaha 3 5.
Rata-rata dari aspek penilaian ini pada usaha 1 yaitu 4, usaha 2 3,75, dan usaha 3 3,875. Dapat dilihat bahwa usaha 1 memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan karena mulai dari ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, modal finansial, lokasi usaha, serta persaingan produknya itu sangat tinggi nilainya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai uraian usaha. Uraian usaha dimsum durian, di mana usaha yang dijalankan adalah usaha dimsum durian yang bergerak dalam usaha perdagangan. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini berupa makanan yang bernama dimsum durian. Target pasar atau konsumen dari usaha ini merupakan sebuah kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun masyarakat umum lainnya yang tertarik dan menyukai buah durian. Status usaha ini adalah usaha tahap awal, karena saya baru mencoba memulai usaha dimsum durian ini. Usaha dimsum durian ini berbentuk usaha pemilik tunggal, karena usaha ini dimodali oleh diri pribadi dan tidak ada investor dan lainnya. Usaha dimsum durian ini akan sangat menguntungkan karena saya melihat dimsum durian ini belum pernah dijual dan dibuat oleh siapapun. Yang kedua, keripik buah naga. Usaha yang dijalankan adalah usaha keripik buah naga. Baik, selanjutnya yaitu keripik buah naga. Usaha yang dijalankan adalah usaha keripik buah naga yang bergerak dalam usaha perdagangan. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini berupa makanan ringan atau cemilan yang bernama keripik buah naga. Target pasar atau konsumen dari usaha ini merupakan semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun masyarakat umum lainnya. Status usaha ini ialah usaha tahap awal, karena saya baru mencoba memulai usaha keripik buah naga ini, dan usaha keripik buah naga berbentuk usaha pemilik tunggal, karena usaha ini dimodali oleh diri pribadi, tidak ada investor dan lainnya. Usaha keripik buah naga ini akan sangat menguntungkan karena keripik buah naga ini sangat unik dan belum ada dijual di lingkungan sekitar saya. Selanjutnya, keripik kulit pisang. Usaha yang dijalankan adalah usaha keripik kulit pisang yang bergerak dalam usaha perdagangan. Produk yang ditawarkan dalam usaha ini berupa makanan ringan atau cemilan yang bernama keripik kulit pisang. Target pasar atau konsumen dari usaha ini merupakan semua kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun masyarakat umum lainnya. Status usahanya sama dengan usaha sebelumnya, yaitu usaha tahap awal, karena saya baru mau mencoba memulai usaha keripik pisang ini. Usaha keripik kulit pisang berbentuk usaha pemilik tunggal, karena usaha ini dimodali oleh diri pribadi sendiri. Usaha keripik kulit pisang akan sangat menguntungkan karena keripik kulit pisang memiliki banyak manfaat yang terkandung dalam kulit pisang. Selain itu, keripik kulit pisang ini akan diinovasi dengan berbagai rasa yang dapat menarik konsumen. Sehingga berdasarkan 3 usaha yang akan dirancang, saya memutuskan untuk menjalankan usaha dimsum durian. Deskripsi produk dari usaha dimsum durian ini adalah usaha ini menjual produk berupa dimsum durian, di mana dimsum durian ini merupakan makanan ringan yang memiliki rasa khas durian yang merupakan sebuah inovasi dari dimsum biasanya. Manfaat dari dimsum durian ini adalah selain mengenyangkan dan rasanya enak, buah durian yang memiliki kandungan vitamin C yang bisa menjadi antibodi tubuh saat musim hujan yang rawan dengan penyakit flu. Selain itu, buah durian juga mengandung vitamin B yang manfaatnya sangat sebagai anti radikal bebas. Dimsum durian ini berbeda dengan dimsum lainnya, di mana dimsum pada umumnya berisi ayam, daging, mie, dan lain-lain dengan saus yang pedas. Dengan mengkonsumsi dimsum durian ini, konsumen penikmat durian akan sangat merasa puas karena ia bisa makan durian dengan variasi yang berbeda daripada umumnya. Selanjutnya, deskripsi pasar produk, di mana target pasar usaha ini adalah semua kalangan yang menyukai buah durian maupun yang tidak menyukai. Untuk segmentasi pasar yang diterapkan yaitu segmentasi pasar berdasarkan demografi, yaitu dari segi pendapatan konsumen. Untuk meningkatkan minat konsumen dengan cara mempromosikan produk melalui berbagai sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Untuk sistem penjualan yang dilakukan yaitu dengan cara online melalui GoFood, Shopee Food, Instagram, WhatsApp, dan lainnya, dan secara offline yaitu berjualan di outlet atau di rumah owner. Selanjutnya yaitu
deskripsi lokasi usaha. Alamat usaha ini berada di Kota Padang. Penampilan fisik dari bangunan usaha ini berupa bangunan rumah, owner, dan outlet usaha yang berupa stand yang berada di sekitaran Kali Jago Salim Padang. Alasan saya memiliki lokasi usaha tersebut karena lokasinya sangat strategis dan ramai dikunjungi masyarakat. Selanjutnya, deskripsi persaingan. Pesaing yang ada di pasaran saat ini adalah dimsum yang memiliki rasa pada umumnya dan produk lain berupa makanan ringan yang berjualan di lokasi tersebut. Usaha mereka meningkat karena jumlah permintaan pasar yang juga tinggi. Perbedaan produk yang saya jual adalah bahan yang digunakan. Saya menjual dimsum dengan bahan baku utama yaitu durian yang diproduksi setiap harinya tanpa pengawet apapun, sedangkan mereka menjual dimsum dengan berbagai bahan dasar ayam atau daging dan berbagai macam bahan-bahan tambahan lainnya. Deskripsi manajemen. Spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang ahli dalam memasak dan membuat dimsum. Orang yang memiliki kemampuan tersebut tersedia di lingkungan masyarakat, yaitu mereka yang lulusan SMK Tata Boga. Untuk kegiatan ini saya hanya memerlukan tenaga kerja paruh waktu, dan sistem upah yang saya berikan yaitu dengan hitungan jam kerja. Jika mereka bekerja lebih dari waktu yang ditentukan, maka akan dihitung kerja menjadi lembur, dan saya akan melakukan pelatihan bagi karyawan, saya agar menjadi karyawan yang handal. Deskripsi personalia. Kebutuhan personalia yang dibutuhkan saat ini yaitu sumber daya yang terampil, semangat, dan gigih dalam bekerja nantinya. Sedangkan untuk usaha mendatang sekitar 2 tahun lagi, dibutuhkan sumber daya yang kreatif dan inovatif, serta bisa memanfaatkan perkembangan zaman dengan teknologi yang semakin canggih. Spesifikasi tenaga kerja dibutuhkan yaitu jujur, bertanggung jawab, gigih, kreatif, inovatif, dan terampil, serta pandai dalam pemasaran. Karyawan akan digaji sesuai upah yang ditetapkan dan mendapatkan bonus jika pemasarannya bagus dan kerja lembur. Mengenai biaya-biaya yang digunakan untuk usaha ini, yang pertama ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap pada usaha ini seperti alat-alat atau mesin produksi, yaitu kalau ada kompor gas, pengukus, pisau, meja, sehingga biaya tetap totalnya yaitu Rp1.050.000. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel ini berupa biaya-biaya yang selalu berubah setiap harinya yang digunakan setiap produksi produk, di mana biaya variabel terdiri dari buah durian, kulit pangsit, gas, dan bahan-bahan penolong lainnya. Sehingga total yang dibutuhkan lebih kurang Rp110.000. Yang keempat yaitu analisis kelayakan usaha, di mana yang pertama ada aspek teknis. Usaha dimsum durian ini dinilai dari penyediaan bahan baku yang didapatkan dari supplier buah durian. Selain bahan baku utama buah durian, dimsum durian ini juga ada beberapa bahan penolong seperti kulit pangsit, susu, dan lain-lain. Proses pembuatan dimsum ini juga mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Produk ini dikemas dalam satu kotak yang terdiri atas 5 dimsum per kotak. Selanjutnya, teknik selanjutnya yaitu kegiatan operasional, di mana mulai dari proses pembuatan hingga pemasaran kepada konsumen. Sistem pembelian ini dapat dilakukan secara langsung maupun sistem pre-order. Produk ini bisa didapatkan secara langsung melalui outlet jualan atau melalui media online. Selanjutnya yaitu aspek kelembagaan organisasi manajerial, di mana usaha dimsum durian ini rencananya akan dibuka dengan outlet sendiri dan dikelola oleh saya sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk merekrut karyawan nantinya. Pada outlet ini nanti dilakukan setiap proses mulai dari penyediaan bahan baku, proses pembuatan, maupun memasarkan produk. Pengaturan kelembagaan pada usaha ini masih belum terstruktur karena usaha ini tergolong baru dan masih berskala kecil. Organisasi dalam usaha ini terdiri dari owner atau pemilik, staf kasir ataupun staf produksi, di mana antara satu sama lainnya antar anggota organisasi saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas perusahaan atau usaha ini. Pada aspek manajerial, seorang pemilik telah menetapkan SOP atau Standard Operational Procedure, di mana telah ditetapkan peraturan mulai dari jam kerja, pakaian kerja, dan lain sebagainya. Antara manajer dan staf juga sudah merencanakan visi dan misi untuk kemajuan usaha.
Owner juga memberikan pelatihan kepada karyawan atau staf sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh karyawan sehingga menghasilkan manajemen yang baik dalam sebuah perusahaan tersebut. Selanjutnya aspek sosial dan aspek komersial. Aspek sosial pada usaha ini yang tergantung di dalamnya seperti usaha ini memberikan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat sekitar. Usaha ini juga membantu petani durian dalam memasarkan buah duriannya. Selanjutnya aspek komersial. Usaha ini memberikan keuntungan yang cukup tinggi karena tidak banyak pesaing yang menjual produk ini, bahkan masih terdengar asing di pasaran, sehingga konsumen sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan pada usaha ini. Usaha ini juga memberikan dampak terhadap aspek komersial seperti kami mengadakan kerjasama atau bermitra dengan GoFood dan Shopee Food, sehingga hal ini juga memberikan keuntungan kepada mereka. Selanjutnya aspek ekonomi. Dengan adanya usaha ini sangat membantu perekonomian karena bisa merekrut tenaga kerja dan mengurai pengangguran. Dengan hal ini kita dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah meskipun usaha ini masih tergolong skala kecil, tetapi sudah mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah ataupun negara. Selanjutnya aspek finansial. Aspek finansial ini dimulai dari penyusutan anggaran investasi. Penyusutan anggaran investasi di sini adalah peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi dimsum durian yang bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang. Yang pertama ada biaya tetap seperti kompor gas, pengukus, pisau, meja, panci. Pada kompor gas ini jumlah yang dibutuhkan ada 1 dengan harga satuannya yaitu 350.000 dan harga yang diperoleh 350.000. Umur ekonomisnya lebih kurang 3 tahun dan nilai sisa 10% yaitu 11.667 serta biaya penyusutan yang didapatkan yaitu Rp338.333. Begitupun dengan pengukus, pisau, meja, dan panci. Sehingga total biaya tetap yang diperoleh yaitu 670.000 dengan nilai sisa 43.667 dan total biaya penyusutannya yaitu Rp626.333. Maka dapat disimpulkan biaya tetap produk ini adalah 670.000 serta biaya penyusutan yang dihasilkan sebesar 626.333 per tahun. Karena analisis biaya dalam 1 bulan, maka biaya penyusutan sebesar 626.333 rupiah dibagi 12 bulan, maka biaya penyusutan yang diperoleh yaitu 52.154 rupiah per bulannya. Biaya variabel. Pada biaya variabel ini yaitu terdiri atas buah durian, kulit pangsit, susu UHT, gula pasir, dan gas. Di mana dapat dilihat di tabel bahwa masing-masing banyaknya biaya variabel yang dibutuhkan. Sehingga total harga atau total biaya variabel yang dibutuhkan yaitu 260.000. Maka dapat disimpulkan biaya variabel produk ini dengan kuantitas 1 bulan adalah 260.000. Total biaya atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan terdiri dari total biaya penyusutan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Penyusutan biaya tetap yaitu Rp52.154 ditambah biaya variabel 260.000 sehingga total biayanya itu Rp312.154. Harga jual yang didapatkan atau harga jual sama dengan HPP per unit produksi ditambah persen keuntungan dikali HPP dibagi dengan unit produksi sehingga sama dengan 312.154 per 150 ditambah 30% dikali 312.154.000 rupiah per 150 sehingga didapatkan yaitu 2.705 atau dibulatkan menjadi 3.000 rupiah sehingga harga jual yang ditetapkan untuk usaha dimsum durian ini yaitu Rp3.000 per produk. Yang selanjutnya itu break even point, di mana yang pertama ada BP kuantitas dengan rumus yaitu biaya tetap per harga unit dikurang biaya variabel per kuantitas. Biaya tetapnya di sini 52.154 per 3.000 dikurang 260 per 150. Sehingga BP kuantitas yang didapatkan yaitu 41. Dan BEP harga yaitu BEP kuantitas dikali harga jual 41 dikali 3.000 yaitu 123.000.
Pendapatan yang dihasilkan pada usaha ini yaitu harga jual dikali unit produksi, di mana harga jualnya tadi yaitu Rp3.000 dikali unit produksinya sebanyak 150, sehingga hasil pendapatannya yaitu 450.000. Keuntungan atau revenue yang didapatkan yaitu pendapatan dikurang HPP. Pendapatannya 450.000 dikurang dengan 312.154, sehingga keuntungan atau revenue yang didapatkan yaitu 137.806. B per C. B per C sama dengan total pendapatan dibagi dengan harga pokok produksi. Total pendapatan yang didapatkan yaitu 450.000 dibagi dengan keuntungan atau harga produksi yaitu Rp312.194, sehingga B per C-nya yaitu 1,4. Selanjutnya model kanvas bisnis. Model kanvas bisnis pada usaha dimsum durian ini yang pertama ada key partner, di mana key partnernya yaitu pemakai produk, pengecer produk, supplier bahan baku, distributor produk. Key activity-nya yaitu ada membeli bahan baku, memproduksi produk, mengemas produk, memetar produk, dan mempromosikan produk. Key result-nya yaitu ada testimoni, kendaraan pendistribusian, iklan produk, lokasi yang strategis, tenaga kerja yang terampil, dan bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya ada value proposition, di mana yang pertama ada kemasan produk yang bervariasi dan menarik, produk bervariasi, kualitas bahan baku yang terjamin, memiliki nilai estetik yang tinggi, variasi harga, keamanan produk, dan packaging yang produk yang menarik. Selanjutnya customer relationship, di mana yang pertama ada diskon pembelian produk, promo gratis ongkir, bonus pembelian, cashback, dan hadiah. Channel dari usaha ini yaitu ada media sosial, Telegram, e-commerce, toko, dan pameran produk. Customer segmennya yang pertama ada pecinta buah durian, remaja, dewasa, pengecer, pedagang besar, kafe atau restoran. Cost structure dari usaha ini itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional, biaya promosi, dan biaya pembelian peralatan. Dan revenue stream-nya yaitu dari penjualan. Baik, selanjutnya yaitu tugas 5 mengenai perencanaan operasional dan pengorganisasian SDM. Perencanaan manajemen operasional. Yang pertama, perencanaan. Sebelum memulai usaha, perlu adanya perencanaan mengenai bisnis yang akan diusahakan. Dalam bisnis yang saya rencanakan ialah dimsum durian yang membutuhkan perencanaan penggunaan sumber daya untuk memenuhi semua kegiatan dalam proses produksinya. Sumber daya yang dibutuhkan seperti mulai dari sumber daya manusia, bahan baku, di mana bahan baku utamanya yaitu durian, bahan-bahan penolong untuk proses pembuatannya, alat-alat masak pemodern dan praktis, serta strategi promosi dan pemasaran produk yang dihasilkan agar tujuan yang mencapai keuntungan dapat terwujud dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian. Dalam hal pengorganisasi usaha ini terdiri dari owner dan karyawan. Adapun jumlah karyawan yang direncanakan adalah sebanyak 4 orang, 1 orang pada bagian personalia, 1 orang pada bagian pemasaran, 1 orang pada bagian produksi, dan 1 orang lagi pada bagian keuangan. Yang ketiga, penelaahan. Pada usaha dimsum durian ini ada serangkaian kegiatan yang harus dilakukan, diantaranya membeli bahan baku buah durian, membeli peralatan untuk proses produksi, kemudian penolong proses untuk produksi dimsum durian, dan melakukan proses produksi dimsum durian, melakukan pengemasan dimsum durian, dan menjual produk dimsum durian, melakukan promosi terhadap produk. Keempat, ada pengawasan. Pada usaha ini juga dilakukan proses pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah semua rangkaian kegiatan dalam usaha dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan mulai dari pencatatan pesanan, produksinya, pengemasan, dan lainnya, di mana untuk menjaga kualitas nanti akan adanya evaluasi bulanan untuk memantau kinerja setiap kegiatan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian SDM. Divisi produksi. Divisi produksi ini akan memiliki tanggung jawab dalam semua kegiatan produksi, mulai dari penyediaan bahan baku dimsum durian, proses pembuatannya, serta melakukan pengemasan terhadap produk. Divisi ini akan ditanggung jawabkan oleh 1 orang untuk melakukan proses produksi hingga pengemasannya. Yang kedua, pemasaran. Divisi yang mempunyai tanggung jawab melakukan promosi terhadap produk usaha yang dilakukan hingga sampai pada tangan konsumen. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam mengatur semua pesanan baik secara online maupun offline. Divisi ini akan dikelola oleh 1 orang untuk semua proses pemasaran.
Yang ketiga ada divisi keuangan, di mana divisi ini mempunyai tanggung jawab dalam menyusun semua rancangan anggaran pada usaha, ibsudurian, serta mengelola semua pemasukan dan pengeluaran usaha ke dalam buku. Sehingga adanya pembukuan yang jelas agar uang yang didapatkan tidak keliru dan lebih terkontrol dengan baik dengan adanya data yang jelas. Divisi ini akan dilakukan oleh satu orang yang akan melakukan tanggung jawabnya terhadap keuangan pada usaha ibsudurian. Baik, mungkin sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.